Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sumber Barokah Teknik. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membagi tutorial cara memasang dinamo kipas angin yang baru intinya cara mengganti dinamo kipas angin yang lama yang rusak, kita ganti ke yang baru, dinamo kipas angin yang baru. Tapi sebelum kita melakukan tutorial, alangkah baiknya sahabat-sahabat mohon untuk subscribe channel Sumber Barokah Teknik, like, share, and comment. Semoga saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial-tutorial yang lain dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak cara saya untuk merakit kipas angin, cara mengganti dinamo kipas angin lama menjadi dinamo kipas angin yang baru. Di sini kondisi lagi hujan, sahabat-sahabat. Untuk langkah pertama, marilah kita tentukan dulu mana itu kabel 0, speed 1, speed 2, dan speed 3 dengan cara mengukurnya dengan menggunakan ampermeter digital ya sahabat. Kita tunjukkan di knob, kita taruh di bagian ohm ya, ohm. Baiklah, kita ukur ya sahabat. Untuk kipas Cina kebanyakan menggunakan kabel 0 atau 0 kabel langsung menggunakan warna hitam. Untuk speed 1, speed 2, dan speed 3 kita coba cek dulu mana speed 1, speed 2, dan speed 3. Kabel hitam kita kasih prop hitam, kita tancapkan aja terus saja, nggak apa-apa. Untuk kabel biru kita coba ukur. Kabel hitam ke kabel biru menunjukkan angka 905 sahabat, 905. Kelihatan? Nah, kebalik sahabat, 905. Saya bacakan aja ya. Untuk kabel hitam ke kabel putih menunjukkan angka 814. Untuk kabel hitam ke kabel merah menunjukkan angka 720. Lah, begitu cara menentukannya, yaitu jadi speed 1 adalah kabel merah, speed 2 adalah kabel putih, dan speed 3 adalah kabel biru. Untuk catatan ya sahabat, kita harus tahu dulu mana yang kabel 0. Kalau kita salah menyambung kabel 0 atau kabel listrik langsungnya ke kabel yang salah atau tidak benar, nanti bisa terjadi kebakar di bagian lilitan dinamo tersebut. Untuk lebih hati-hati, kalaupun biasanya ada di diagram ini bisa dibaca sahabat. Ini ada diagram untuk membaca mana kabel 0, kabel merah, kabel speed 1, 2, dan 3-nya. Nanti bisa dibaca, sini juga ada. Itu kan kalau tidak ada ya dengan cara seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin lain kali saya akan buatkan video cara mengetahui mana kabel 0, kabel speed 1, speed 2, dan speed 3 ya sahabat. Untuk malam ini kita tutorial cara merakit kipas angin, dinamo kipas angin lama baru ke tempat dinamo kipas angin yang kita ganti. Untuk langkah pertama, kita siapkan dinamo kipas angin yang baru. Kita ambil tempat untuk menaruh dinamonya ya sahabat, atau leher atau bukan perumahan. Nah, nantinya kita buat
nempelkan ke dinding atau walaupun ke dinding atau kipas berdiri ya sahabat, dengan cara seperti ini. Kita kencangkan bagian ini sahabat. Kemudian kabel kita masukkan lewat sini. Hujan sahabat, di sini dalam keadaan hujan. Alhamdulillah, kemarin nggak dikasih hujan. Alhamdulillah malam ini ada hujan, barokah. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Kita masukkan lewat sini sahabat. Sekiranya bagaimana caranya lah supaya terlihat rapi seperti sedia kala lah sahabat. Baiklah, pertama yaitu cara perakitannya. Cara perakitannya sahabat, kita lihat ya, hati-hati dalam penyambungannya. Hati-hati dalam penyambungan kabel 0 dan kabel speed. Kalau kabel speed kebalik nggak apa-apa sahabat, yang penting kabel 0 nggak kebalik. Nanti kalau kebalik bisa terjadi konslet dinamo atau ya wassalam, kita harus beli lagi. Ini kabel dari arus listrik PLN ya sahabat. Ini kabel arus listrik PLN, kita urut. Nah, ini ada yang masuk di bagian saklar speed, yang satu masuk ke saklar speed, yang satu ini, nah ini namanya kabel 0. Kita taruh di bagian 0 dinamo atau kabel hitam tadi sahabat. Nah, sementara kita ginikan aja dulu. Sekarang kita penyolderan. Tadi speed 1 kabel merah, speed 2 kabel putih, dan speed 3 kabel biru ya sahabat. Kita tinggal solder aja di bagian ini. Kita lihat dulu speed 1, 2, 3. Speed 1 kita taruh di bagian atas karena kita tarik pertama bagian atas, kita masukkan. Speed 2 kita masukkan lagi ke lubang bagian saklar speed. Hati-hati jangan sampai menyentuh, nanti juga bisa terjadi konsleting bagian lilitan dinamonya. Kabel speed 3 kita juga masukkan ya sahabat. Oke, sekarang kita tinggal melakukan penyolderan di bagian speednya. Kita kerja pelan-pelan aja sahabat, yang penting kerjaan kita rapi dan berhasil tanpa ada kendala apapun. Dan jangan lupa selalu mengucapkan bismillah sebelum melakukan pekerjaan untuk yang beragama Islam. Nah, sudah terpasang sahabat, sudah melakukan penyolderan. Kita ini bagian lampu bawaan dari ini dipasang nggak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa sahabat, cuma variasi aja.
tapi lebih baiknya ada kita pasang, nggak apa-apa loh. Lepas sahabat, dan kita lepas saja karena sudah rusak lampunya. Kayak gini ya sahabat caranya. Ini speed 3, jelas ya. Ini speed 3, speed 2 putih, speed 1 biru. Ini kabel nolnya ya sahabat. Kita coba dulu. Semoga lancar jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Berputar ya sahabat, putar ya, putar. Speed 1, speed 3, 2, 1, 2, 3. Alhamdulillah berputar. Sudah berputar ya. Ada bunyi dengung, atau lebih jelasnya saya kasih lakban sahabat biar kelihatan. Hati-hati dalam bidang elektronika, kita harus ekstra hati-hati karena berhadapan dengan listrik sahabat. Pengalaman saya dulu masih pemula, sebenarnya sih ini juga masih pemula. Pengalaman dulu pernah kesetrum bagian playback karena lupa membuang arusnya sahabat. Itu lumayan bisa untuk pijat, terapi pijat. Tiga hari putar ya sahabat. Oke, sudah berputar. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita pemasangan atau perangkaian di bagian bodinya. Yang pertama kita pasang ini dulu bagian pemutar belakang biar bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini belakang ada bautnya sahabat. Kita kencangkan dulu bagian samping biar tidak lepas dinamo yang, tapi jangan terlalu kencang, setel aja sekiranya bisa berputar. Ini nanti kita rapikan, tapi sebelum itu kita pasang aja dulu bagian bodinya yang depan biar lebih rapi dan lebih bagus. Nanti kita bagian belakangnya. Ini ya sahabat, kita pasang bagian depannya, bagian depan ini. Sebetulnya ini sih mudah, tinggal kita mau belajar atau mau berani, ibaratnya lah berani memegang atau berani melakukan kegiatan ini. Sebenarnya sih coba-coba juga nggak apa-apa, asalkan dengan ilmu atau dengan pengetahuan dulu, jangan asal-asalan. Yang penting
biasanya sih kadang juga kalau pembersihan kipas atau dibersihkan itu juga seharusnya dilepas kayak gini biar kotornya bisa hilang semua, tidak mengganggu putaran. Biasanya kerusakan di bagian bushing atau bagian macet itu biasanya itu juga faktor faktor kotor, faktor ya jarang dibersihin itulah sahabat. Jadi sebaiknya pemakai elektronik itu harus ekstra gimana ya, kalau saya sendiri sih setiap seminggu sekali itu saya bersihin debu-debunya, walaupun saya juga kalau rusak sih bisa, tapi kan kalau bisa kan jangan sampai rusak, nanti keluar biaya kalau banyak. Kemudian pasang bagian belakang, hati-hati kita paskan dengan pengaitnya. Nah, sampai bilang ada dengar cetek-cetek itu aja sudah kencang. Kita paskan. Nah, ini sudah setengah jadi sahabat, kayak gini. Nah, kemudian kita bereskan di bagian yang belakangnya tadi ya sahabat, supaya tambah rapi, tidak terjadi konslet lagi nanti kalau kita melakukan pemasangan. Alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan lem. Kalau saya sih sukanya pakai solasi bakar, menurut saya ini lebih efisien daripada lakban, karena penggunaannya ini jangka panjang sahabat. Nanti kalau terjadi lakban itu kebanyakan melupas, kalau lama-lama kena panas bisa melupas ya. Omongannya agak keliputan ya sahabat, mohon maaf. Melupas, nah ini kurang ke bawah, kita tarik aja biar rapi. Nah, ya sedemikian rupa lah, supaya gimana caranya pas ini menjadi rapi, pelanggan senang dengan pelayanan dan teknik servisan kita. Kalau saya sih kayak gitu ya sahabat, kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Di Barokah, Sumber Barokah Teknik sendiri kita mengadakan servis itu garansi 1 bulan ya sahabat. Bila terjadi kerusakan di tempat yang sama, banyak kalau dinamo kerusakannya dinamo lagi, kita bisa gratiskan biaya servisnya. Untuk yang lain-lain kalau ada kemungkinan ada harus yang diganti, bisa diganti sekalian. Kalau saya sih biasanya kalau servis itu sekali kerja kita cek dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga tidak terjadi komplain atau langganan itu kecewa kalau jadi insiden apa, kurang puas apa gimana. Karena sekarang itu jangan hanya mengandalkan nominal, apa sih kalau bilang itu ya, kayak cuma itu aja keuntungan lah. Kita tuh bekerja diniatkan juga ibadah, jadi
orang yang kita bantu atau menggunakan jasa kita itu tidak kecewa, sehingga suatu saat kalau ada problem lagi di bidang di elektronik mereka itu pasti mencari kita bangun kepercayaan aja sama konsumen, tidak usah mulu-mulu cari apa sih, ya boleh cari apa namanya, kita bekerja juga mencari nafkah untuk keluarga, tapi jangan itu tujuan utama. Kita sebagai teknisi itu harus gimana caranya pelanggan itu puas dengan hasil servisan kita. Satu, biar kalau saya sih begitu, kita bekerja niatkan juga ibadah, juga membantu mereka yang kesulitan atau dengan imbalan, dengan jasa kita mereka bisa tertolong, terbantu, dan juga kita bisa mendapatkan pundi-pundi nafkah uang untuk menafkahi keluarga kita. Intinya kayak gitu sahabat, jangan melulu ada sih, kadang kan ada oknum juga kadang memanfaatkan servisan kayak gitu, banyak sih laporan kayak gitu di lapangan. Oh mas gini, oh iya ya, kita harus gimana lagi, wong itu sudah niat beliau, dan kita sama teknisi harus kita jaga lah. Kalau bisa ya kita, oh emang kerusakannya emang parah kali, kalau kayak gitu nggak selalu jadi gini enggak, kasihan juga mereka, mungkin dia juga kebutuhan. Kalau saya pribadi sih, prinsip saya begitu ya sahabat, kita bekerja sambil membantu sesama. Ini perakitan bagian belakang ya sahabat, mohon maaf kalau tidak kelihatan, tapi ini sih mudah kok. Kelihatan ini pemasangan baut-baut kayak gini kan ya. Yang penting yang tadi itu jangan sampai kebalik kabel nolnya ya sahabat, nanti bisa terjadi kebakar di bagian dinamonya itu aja intinya. Oke, sudah selesai, sekarang sudah kelihatan rapi, tinggal pemasangan baling-baling maupun tuh penutup atau pengamannya baling-baling ya sahabat, kita pasang aja. Bisa kita paskan modelnya gimana biar nanti pas, nggak ada selek, biar kencang. Selek kalau Jawa ini selek, gini juga nggak apa-apa sih. Oh, penting pas, kurang pas kita paskan aja di bagian ininya. Oke, sudah pas. Kemudian kita kencangkan pakai ini ya sahabat, tutupnya ini ya, jangan lupa tutupnya ini kita mengencangkan biar tidak jalan. Jangan terlalu kencang, nanti bisa mengganggu putaran dinamonya.
biasa. Saya rasa sudah cukup gitu aja, udah bisa kencang-kencang ya. Kemudian pemasangan ini, dalam pemasangan baling-baling ini ada lubang 2. Lubang 2 ini harus sama dengan ini. Ini kalau tidak nanti bisa lepas. Oke, tinggal tutup bagian atasnya. Oke, sebelumnya kita coba dulu. Sekarang kita tinggal menutup di bagian depan untuk pengaman baling-baling biar tidak terjadi kena anak-anak. Oke, kita kencangkan bagian samping. Ini ya, kencangkan bagian samping. Jangan kencang-kencang terlalu, nanti juga bisa patah. Kencang-kencang terlalu kencang bisa patah. Inilah jadinya sahabat. Ini tinggal nanti kita kasih untuk tariannya, tapi ini belum saya carikan. Nanti kalau sudah, ini kan bisa sudah, yang penting kan perakitannya sudah jadi, dan ini hasilnya ya sahabat. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video saya. Semoga tutorial pemasangan dinamo ke tempat atau penggantian dinamo lama ke dinamo baru bermanfaat untuk pemirsa sekalian maupun yang menyaksikan channel YouTube Timbul Barokah Teknik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya share dalam kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk share, like, and comment, dan loncengnya ya sahabat. Subscribe Sumber Barokah Teknik, channel YouTube Sumber Barokah Teknik ya sahabat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.